Dengan Mbah siapa? Mbah Joyo Pawiro. Mbah Joyo Pawiro. Sekarang usia berapa Mbah? 84. 84. Tinggal di mana ini Mbah? Di Dukuhan Sejajar RW1 RT3 Wonosobo. Sekarang usia berapa Mbah? 84. 84. Berarti tahu persis ceritanya desa Wonosobo sejarah. Tahu. Bisa diceritakan Mbah Ya. dari Simbah kecil dulu sampai sekarang? Bisa. Dulu itu desa Wonosobo itu pernah menjadi ibu kota kabupaten yang dulu didiami oleh Bapak Bupati Muridno waktu zaman Belanda. Itu kenapa ibu kota kabupatennya pindah ke sini? Karena situasi perang atau gimana Mbak? Karena di Purworejo itu keadaan dalam perang, jadi setelah perang itu terus pindah ke sini, terus jembatannya itu diputus supaya Belanda tidak masuk ke desa Wonosobo. Kira-kira berapa lama dulu menjadi ibu kota kabupaten? Lama 5 tahun? Ada? 3 tahun ada. Sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Lantas dulu Kali Gesing itu pernah dihujani kanon. Karena bupati di daerah Kali Gesing, tapi di Wonosobo yang dihujani kanon itu kecamatan ke timur. Boleh diceritakan dulu Mbak dari Simbah kecil sampai sekarang perkembangan desanya seperti apa? Wah, jauh sekali. Dulu itu masih mundur sekali. Sekarang sudah sangat maju, leluasa. Nah, Simbah kecil dulu. Nah, kondisi desa, suasananya seperti apa Mbak? Ya, maju sekarang kalau daripada dulu. Dulu masih terlalu jauh lah. Ya, dulu kita waktu pemudanya itu pernah disuruh jaga di selatan, suruh membawa bambu runcing hitam untuk membunuh Rondo atau Jepang. Banyak Mbak pemuda dari Wonosobo yang ikut berjuang waktu itu? Ya banyak, tapi berjuang tidak dikasih uang, tidak bayaran lah perjuangan. Simbah sendiri juga ikut pakai bambu runcing? Iya, sudah. Boleh Itu diceritakan Mbak, seperti apa dulu perjuangannya? saya disuruh jaga 1 hari itu di bawah tanah. Tanah itu di lubang-lubang, terus saya pegang senjata itu di bawah tanah gini. Di mana itu Mbak? Di sekitar kulonnya saya, di ratan kulonnya saya itu ada. Yang pernah terjadi peperangan kontak senjata? Belum, tapi pernah ada anjing nikah yang sudah sampai ke Sejajar tempat saya. Itu orang Indonesia tapi sudah ikut Belanda, yang namanya anjing nikah. Itu yang sangat kejam itu karena dia disuntik dengan darah anjing. Anjing nikah namanya. Kemudian tertangkap nggak ya? Enggak, dia cari pemuda akan dibunuh, tapi pemudanya semua di hutan. Di hutan, jadi enggak menangi pemuda, enggak menangi. Ketika zaman peperangan itu kondisi masyarakat Wonosobo seperti apa? Makannya seperti apa? Makanya ya makanan hutan lah. Dulu belum ada beras, makanya ya dari itu ketela atau uwi atau bili atau apa-apa yang dari hutan lah. Belum ada beras. Dulu itu kalau ada kapal terbang di atas, itu orang-orangnya itu semua di longan-longan, di longan bawah meja, di longan-longan, tapi nggak boleh pakai sentir, nggak boleh pakai jian lah. Gelap-gelapan. Lalu kalau ada sirine, itu orangnya itu kupingnya disumpeli kapuk. Kenapa? Yaitu taktiknya Jepang, kalau disumpeli kapuk, kalau Jepang ambil apa-apa itu kan nggak mendengar. Yuk mulutnya disumpeli sepet yang dibikin segi 4, terus dikalongkan pakai bola, terus dicokot supaya nggak tolong-tolong atau nggak bersuara.
Kalau gigit cepet kan nggak bisa suara. Jadi Jepang ngambil apa-apa itu nggak bisa bengok-bengok. Ambil apa-apa nggak bisa mendengar karena kupingnya disembelih cepet, itu taktik Jepang. Kalau Jepang itu kalau bilang goblok itu sama saya bakero. Bakero, bapak itu bakero gitu. Berarti waktu penjajahan Jepang itu tentara Jepang mengambil harta bendanya masyarakat sini. Iya, belum ya, ada yang bahkan di lebak-lebak itu kerbau yang diambil itu, ayam itu bisa diambil. Itu dari Jepang memang begitu. Tapi Indonesia juga ada keuntungannya, model perangnya itu karena dia bisa merayap, itu keuntungannya. Kok dulu dikatakan Bayan itu zaman Jepang namanya Komincho. Kalau sekarang Danton Nasib, dulu Sinendang. Jadi saya nyanyi Jepang bisa. Coba, Pak. Masiru liku chino kedaka sawo kokoro no chuko chu kakiku dite nikune kuniyono yamasakura kakaya kuniyono uneno hana. Jepang. Dulu kok peta itu namanya tentara, hanya pemuda desa. Kemudian setelah kemerdekaan yang terjadi perkembangannya seperti apa di Sambal Sapon ini? Setelah merdeka ya rakyat-rakyat merasa senang, lantas bisa berpakaian, ada gumbal yang diberi dari Jepang namanya gumbal pas-pasan. Sebetulnya namanya rampasan, bukan pas-pasan. Itu baru Indonesia itu pakai kain. Dulunya ya itu ada bagor dan goni. Dulunya itu. Sampai segitu menderitanya ya, Pak? Iya. Nah, kemudian setelah era Orde Baru, era zamannya Mbah Harto, perkembangan Desa Wonosobo seperti apa? Setelah Presiden Soeharto ya. Iya. Setelah Presiden Soeharto termasuk sudah makmur lah, sudah lumayan lah. Orang sudah makan nasi, sudah penuh, sudah senang lah. Kemudian untuk perkembangan desanya, kondisi jalan atau pertanian, kemudian kehidupan masyarakat waktu itu seperti apa? Pertanian sudah waktu itu terus lantas maju, tapi masalah bangunan itu belum bisa. Namanya bangunan rumah tangga, kayak sendiro-sendiro belum ada, kira-kira belum ada ya, asal sudah bisa ditempatin gitu. Itu kira-kira kenapa waktu itu, Pak? Kok belum bisa membuat rumah yang layak lah katakanlah? Ya, karena ya masalah uang lah. Uangnya masih sulit pada waktu itu. Dulu kan pernah dikasih dari pemerintah itu satu keluarga itu hanya 17 sen. Dulu pakai sen, itu namanya sen. Kalau waktu itu masyarakat ini kebanyakan bekerja sebagai apa? Petani semua. Pertaniannya petani apa? Petani hutan, nggak ada sawahnya, ada hutan. Hasilnya apa dari pertanian? Jendal, ya antas, ya macam-macam lah. Ada minju, ada jendal, ada kapuloko, ada macam-macam lah. Ini campur sari kok sini semburannya. Kemudian setelah era Orde Baru, kemudian di era reformasi dan sampai sekarang ini, pendapat Mbak seperti apa di Sambal Sapon? Setelah kita agak besar sedikit, kita kan dulu sekolahnya di SR di Kaligesing itu, tamat tahun 55-56. Terus pergi ke Jakarta setahun, terus pulang kita di rumah membantu pekerjaan orang tua. Nah, setelah kita tamat SR itu, kita terus menjadi OPR, Organisasi Pemuda Rakyat. Setelah itu terus kita menjadi Bandra,
Pertahanan Rakyat. Terus setelah itu saya terakhir menjadi Wandra Wakamrah. Jadi ya Hangsip Wandra Kamrah. Jadi orangnya satu. Itu kita menjadi komandan peleton 26 tahun. Menjadi RT 26 tahun. Perjuangan sama desa. Jadi kita keluar tahun pemilu 78, mulainya 61 sampai 78. Itu kita berhenti keseluruhan. Itu perjuangan cuma hanya membantu kepala desa lah. Ya. Katakanlah sekarang bahkan sudah diposisikan sebagai sesepuh desa. Sesepuh desa ya. Nah, kira-kira pesannya Simbah sebagai sesepuh desa kepada masyarakat Wonosobo umumnya, kira-kira pesannya seperti apa? Saya tujuannya kepala desa itu mau melangkah bekerja demi desa, itu seharusnya paling diutamakan minta doa restu kepada pepunten yang sudah meninggal. Itu pertama, supaya kita bekerja itu diberi keselamatan. Itu yang penting, bukan kaya, keselamatan. Karena keselamatan itu harganya luar biasa lah. Nah itu, kalau setelah itu baru melangkah bekerja. Itu maksudnya saya, karena itu yang dulu-dulunya yang Sukoyoso di Wonosobo. Yuk, saya juga dari itu. Caranya boleh diceritakan pepundennya itu siapakah beliau? Terkecuali Mbah Sangki ya orang-orang yang sudah meninggal di kuburan itu semua itu termasuk yang Sukoyoso yang mendahului lah. Ini Mbak, nek pesan Simbah ke masyarakat umum, nek ora pesan untuk pemerintah desa sekarang untuk masyarakat umum desa Wonosobo, kira-kira nek melihat dari perkembangan dulu desa sampai sekarang yang sudah cukup maju, nah kira-kira apakah itu perlu disyukuri apa tidak? Ya sangat bersyukur. Saya tahu begini ini sangat senang, bersyukur daripada hidupnya saya dulu waktu dulu. Jadi sekarang sudah luar biasa, sudah makmur. Tapi saya ya senang lebih makmur lagi. Jadi kalau bisa ya rakyat itu dibikin senang dan dipekerjakan di mana saja nih bikin senang. Maksudnya rakyat itu jangan sampai rekoso lah. Nah, terus mau ngobrol sih, ada prasasti yang dipecah itu ceritanya gimana Pak? Prasasti yang pecah. Batu merah, batu abang, nopo ceritanya. Oh, batu. Boleh diceritakan itu prasasti apa, sejarahnya seperti apa? Itu sejarahnya itu Bupati Muridno itu kan dulu kan sok berak di kali. Waktu berak itu dia sok menulis di batu itu. Nah, untuk tinggalan menulisnya itu. Tapi itu kan belum tahu, itu kan dibongkar, dipecah ya, untuk pondasi atau apa.